kaya kita mulane sing gawe-gawe eling ati aja padha sore iki pati-pati kanggo sepo sore aku ora ana sampe tuntutan esok-esok loro ramana kabar kuntingan iki ora pacar iki kuda wong kita ora puas loro ramana ora waras kanthi tanpa tuyul cekakan demutan takut wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rocky,
Guru-guru kita yang setelah kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, dan umat Islam semuanya ya Allah, diberi keberkahan kesehatan, panjang umur dalam kebahagiaan ya Allah ya Allah, yang sakit sembuh dari penyakit ya Allah.
وسلم صلى Nabi Muhammad Wasallam Syekh Mustafa Ba'abad Habibullah rahmatullah fil hayatih. Beliau telah hadir tengah-tengah kita. Insyaallah nanti di tengah-tengah salawatan kita beliau akan memberikan tausiah untuk kita semuanya. Biasanya ngaji ini betul tanggung sekitar 2 jam biasanya. Kita ngaji ini jam 10 baru jam 12 hargatun salawatan malih nggih. Koyo yo tenan ora. Bismillah ya. Sambutan. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan. Mari kita dengarkan dengan seksama sambutan atas nama atau pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Jelangan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bayi hati. Cari lalu. Boleh bayi. Sambutan berikutnya akan diwakili sekaligus mewakili panitia Jinsing Bahu Rekso lagi, masih di Mbah Lurah lagi. Sampun, ya, betul. Alhamdulillah, sampun sedaya nggih. Insyaallah ini kantun sholawatan malih ngaji sampai selesai insyaallah nggih. Bismillah. Sambil menanti beliau, Rais MBC Jenangan ada. Boten hadir apa dereng hadir? Ada yang lebih simak. Jadi tunggu aja insya Allah jam 12 datang nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Sing buri rapat ketok, tapi ben ketok ngaten jenengan dalaken HP ini jenengan nyalakan HP ini. Lampu HP ini nyalakan semuanya. Yang lawan jenengan dua HP ora. Kasih HP ora itu ben loro. Ditokne awake dhewe selawatan. Monggo mau selawat Jibril. Dinyalakan HP-nya semuanya. Sebab HP nawedi kakek maksiat dikatakan delok-delok sira kena ngaten iki bengi damel selawatan. Damel tebusan dosa-dosa kita nggih. Bismillah ayo. Wa adbi sayyi'at al hasanatan wa. Muga-muga HP ini nggih selawatan bisa menebus dosa-dosa kita selama ini kita menyaksikan di HP kita. Ayo semuanya. Bismillah. Semuanya. Ayo bismillah. Lapangan wates bersolawat, bergemuruh dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Ayo, tak tukar sing pakai HP ini untuk ganti HP anyar, sing HP insya Allah. Sing madun ngetok empuh, lagi ngilang. Ayo, pakai HP, sing buri-buri, bakul-bakul ya oleh, ayo HP. Alhamdulillah, lapangan wates, masya Allah, bergemuruh dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah saksi oleh baginda Rasulullah SAW. Arwahnya para awliya wa sholihin menyaksikan kita bersolawat di sini insya Allah. Mudah-mudahan turun rahmat dan barokah dari Allah SWT kepada kita semuanya. Bismillah, apapun hajat kita dikabulkan insya Allah. Amin ya rabbal. Ayo semuanya coba angkat dulu, angkat semuanya. Kecil. Lagi ini Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah semua, belok warga ahli sholawat dan kata begini. Semuanya, ayo baca salat Jibril sing keras. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
Bismillah. Yang ciri ini, mungkin ciri-cirinya harus ciri-ciri wong RW dengan ciri dan selawatnya di tengah ngaji. Adalah orang yang sengaja juga ini patri tiga ini. Coba-coba itu. Ciri-ciri khasnya. Cuma tawasulan, cuma siapa, cuma wali, cuma orang apa, cuma kiai. Ciri-ciri harus sunnah ya temen pikiran, temen sholawatan, temen kan ngaji pokok ramuan ngeten nih otak komplit ngeten lho. Nenek kurangi berarti selamat TNU berarti. Ya, bismillah semangat. Tapi saat dulu ngaji kok badhe tanggal ya, alhamdulillah. Kita sudah memasuki satu abad berdirinya NU. Pertanyaannya, kan berdirinya tahun 1920. Nah, kok sudah satu abad? Padahal saat ini tahunnya 2023. Wah, kudune lek ngitung
Satu abadnya masih kurang 3 tahun lagi, tahun 2026. Dan kok ngaten terus nanti sampai dia jawab 100.000. Iku putih-putih ya. Sing buat tapi. Ayo. 100.000 jadi 100 miliar. Berkah, bismillah ya. Kok bisa gitu lah ya. Tapi terus subhanallah bener ini. Alhamdulillah berkah 100 miliar ya Allah. Aji dia ngono udah ngerti. Alhamdulillah karena momennya hari ini kita kumpul dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Sing saya nyebut nih struktur NU, PBNU sampai ke bawah dengan singkatan dengan namanya. Ayo, siapa yang tahu? Saya bisa nyebutkan. Ayo, Ada kita nanan berai. Ekonomi cepet. Lek salah tak jupuk gede romo. Ayo cepetan ngaji. Ayo. Kenapa? Itu ulo nih dah. Kenapa ulo dan selawat ini? gimana B? Ya. BNU, Ya. PWNU, PCNU, MBC, Ranting, Singkatannya. Kepanjangan apa? PBNU, Ya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Terus. PCNU, PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Terus. PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, terus MBC, Majelis Wakil Cabang, Bener. Terus. Pimpinan Ranting Ya. Alhamdulillah. Monggo. 100 miliar. Ya insyaallah. Salam Nabi Muhammad. Kersane mantap nggih. Kita dalam menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Monggo sareng-sareng ngaji rumiyin nggih, dereng dawuh-dawuh sing terus kersane tambah mantap kita berelu ya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara al-wujud alladzi adhara lil-wujudi mahabbatahu لعبده في ليلة الإسراء فسبحان من أسرى وبورك من سرى صلى الله وسلم على هذا العبد المحبوب الذي ارتقى إلى أعلى ذرى رتب Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Wates Yusuf, Bapak Yusuf Cahyomiko, ugi Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Wates Bapak Kiai Suwaji, ugi
Kiai Abdul Aziz, panjenenganipun Kiai Haji Zami' Khuddar Wali Syam, Ustaz Hashim, dan juga Ustaz Ikung saking Madiun, dan juga seluruh para asatidz yang hadir, aparatur pemerintahan ingkang rawuh datang menika majelis, Bapak Kepala Desa Wates panjenenganipun Bapak Munaji, ugi panjenenganipun Kapolsek jenengan dan Ramil jenengan, ugi Forko Pimda Kecamatan jenengan, lan sedanten ingkang rawuh saking para sepuh bini sepuh para yai panjenenganipun Yai Supardi, ugi Yai Suprapto, Yai Ismail, panjenenganipun Kiai Nyambleng, dan sedanten para kiai, para sepuh bini sepuh, para hadirin, ugi para hadirat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula panjenengan bersyukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, langkahkan kaki-kaki kita di tempat yang menjadi mulia ini, tempat yang dimana kita berkumpul di tempat ini membaca sholawat kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita membaca sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Maulid Ad-Diba yang kita baca bersama pada malam hari ini. Dan juga kawula panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama dengan para kiai, bersama dengan para habaib anak cucu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai yang lidah mereka menjadi penyambung lidah mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berkumpul dengan para pemuka, berkumpul para tokoh-tokoh masyarakat kawula panjenengan. Kita tidak berkumpul di tempat ini melainkan hanya satu, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah atas takdir yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini para rawuh yang dipun rahmati Allah, saat ini menjadi saksi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di tempat yang dibacakan maulid Nabi, apapun tempatnya, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Suyuti, bahwasanya beliau mengatakan ma min mahallin au masjidin au baitin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti, beliau mengatakan tidak ada satu tempat, tidak ada satu lapangan, satu masjid, satu rumah yang di dalamnya dibacakan tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan kelahiran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengarungi tempat yang demikian itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya kepada kita semuanya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Malaikat-malaikat Allah itu akan kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap siapa yang hadir karena Nabi Muhammad, memperingati karena bahagianya atas kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kawula panjenengan hadir di majelis maulid yang semacam ini, di majelis salawat yang semacam ini para rawuh, maka ini akan menjadi bukti besar kawula panjenengan insyaallah akan selamat dari sengatannya api neraka. Allahumma. Bagaimana Anda bisa mengatakan begitu, Habib? Bukankah di dalam Sahih Al-Bukhari di situ dijelaskan tentang bagaimana cerita seorang yang pernah bahagia
atas kelahiran sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak menyadari bahwa yang lahir dari keponakannya itu, keponakan yang lahir itu nantinya akan menghapus 360 Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Dia pernah bahagia walaupun kala itu dia tidak menyadari adalah nanti akan menjadi musuh di dekatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahagia siapa dia? Abu Lahab. Seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar supaya dakwahnya sebelum sampai kepada orang yang di jauh sana, keluarga tercintanya termasuk Abu Lahab adalah orang yang terhidayai oleh hidayah mulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya apa yang diinginkan kanjeng Nabi Muhammad tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengeluh, bagaimana ini paman yang aku cintai tapi justru mendustakan apa yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah, petunjuk orang yang kau cintai, akan tetapi petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaulah panjenengan tetap jalan di jalan para salaf kaulah panjenengan, jalan guru-guru kaulah panjenengan, tiang sepah kaulah panjenengan daripada orang-orang yang saleh yang menyambungkan kepada guru-guru mereka sampai kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari di dalam hadis yang disebutkan di atas tentang bagaimana cintanya, tentang bagaimana senangnya Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah. Maka Al-Imam Nasiruddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahim muhallada. Ketika ini adalah seorang kafir, orang yang mensekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah disestempel di dalam Al-Qur'an di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa tab ila akhiril ayat, tentang bagaimana kenistaan Abu Lahab. Sallu ala Nabi Muhammad. Ata fi kulli yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Akan tetapi datang sebuah riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari tersebut menerangkan bahwa ini Abu Lahab dilihat di dalam mimpinya Sayyidina Abbas. Di dalam mimpinya seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Abu Lahab ini dia dientas, dia diberikan satu bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan di setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu menjadi saksi di mana Abu Lahab pernah suka, pernah senang dengan kelahiran sosok sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mengekspresikan rasa senangnya dengan sebuah pembuktian. Makanya panjenengan sedanten kira-kira remen apa mboten kali kelahiranipun Kanjeng Nabi? Remen apa mboten? Estu. Buktinya apa? Abu Lahab dia merasa senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan rasa senangnya dengan mengorbankan hartanya, yaitu memerdekakan seorang budak perempuannya
yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan karena saking senangnya. Dan Thuwaibah ini adalah orang yang mengabarkan tentang lahirnya Nabi Muhammad, dan beliau juga termasuk orang yang menjadi orang yang datang, yang duduk bersama dengan orang-orang yang membidani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Oleh karenanya para rawuh, begitu kabar itu datang daripada orang ini, dimerdekakan orang ini karena ini adalah budaknya. Ada annahu fi kulli yaumin ithnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Itu setiap hari Senin diringankan adabnya. Apa yang terjadi di kuburnya Abu Lahab? Dikatakan di situ keluar air dari jemarinya karena dahaga yang sangat luar biasa dari siksa yang tak pada hentinya. Tapi hari Senin ada sebuah bonus ya, keringanan, keluar dari air, keluar dari jarinya, di jemarinya air yang dapat dihirup, melegakan dahaga yang mencekik lehernya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau Al-Imam Muhammad bin Nasir ad-Damashqi lalu mengajak berfikir kepada kita semuanya. Kalau ini adalah orang kafir, maka bagaimana dengan orang Islam? Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fama dhannu bi abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mada muwahhida. Bagaimana prasangka kalian semuanya kalau seandainya ada seseorang yang di sepanjang umurnya dia itu dalam keadaan bergembira, senangnya luar biasa dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mati dalam keadaan sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kaulah panjenengan sepanjang zaman kita bisa lihat, mulai dari dahulu diajari oleh Mbah Hashim Asy'ari, mulai dari sejak dahulu kakek-kakek kaulah panjenengan mengajarkan kepada kaulah panjenengan setiap bulan min anfusihim yatlu alaihim ayatuhu ila akhiril ayat. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, apa namanya, pemberian anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman adalah lahirnya Nabi Muhammad. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mendapatkan kemuliaan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang dengan kemuliaannya itu memuliakan siapapun yang punya hubung kait dengannya. Di hari-hari ini kaulah panjenengan banyak memperingati Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Imam Al-Bulqini, beliau mengatakan di dalam salah satu gubahan syair pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan aulaka ru'yatahu fi lailatin fadlat layaliyal qadri fiha rabbu ardaka. Aulaka, kau telah dimuliakan oleh Allah wahai Muhammad, telah diutamakan kau wahai Muhammad dapat melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana malam melihatnya Nabi Muhammad fi hadratillah Subhanahu wa taala melebihi keutamaan daripada malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin bagi kaula panjenengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang kita nantikan, malam yang dapat merubah nasib umat Nabi Muhammad yang usianya pendek, sehingga ketika nanti datang di hari kiamat orang itu seakan-akan beribadah ribuan tahun, beribadah ratusan tahun. Bagaimana tidak?
setiap kali dia beribadah pada satu malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya terhitung 82,4 bulan. Kalau kita konversikan ya, kalau itu adalah 1000 bulan, 82,4 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadiah yang menanti umat-umat yang diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia mau bertaat di dalam bulan suci Ramadan, memperbaiki amalnya di dalam bulan suci Ramadan, menjaga puasanya, menjaga qiyamul lailnya, menjaga Al-Qur'annya. Orang-orang yang demikian itu di dalam Lailatul Qadar dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Allahumma, mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Derajat yang tinggi itu diberikan kepada kekasih Nabi Muhammad, kekasih kaula panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang derajat itu tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin, satu pangkat yang tidak mungkin diberikan kecuali hanya kepada pemimpin para rasul yang ada. Satu derajat yang dimana orang yang menginginkan, mengangan-angan atau merindukan sesuatu akan mereka itu dalam keadaan jatuh angan-angan mereka, hilang cita-cita mereka, terputus daripada apa yang mereka inginkan. Rutabun taskutul amani hasra tunahama wara'ahunna wara'u. Satu pangkat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taskutul amani hasra. Mereka orang yang bercita-cita, mereka orang yang berkeinginan untuk mendapatkan demikian itu, akan jatuh cita-citanya dalam keadaan rugi, merasa dia tidak mampu apa-apa. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa ketika digelari kalimullah wa kallamallahu Musa taklima, itu berkeinginan untuk tambah derajatnya, dapat musyahadatullah, dapat melihat kemuliaan Allah. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah tampakkan daripada diri engkau ya Allah sehingga aku dapat melihat engkau. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani, Musa kau tidak akan pernah melihat aku. Untuk meyakinkan bagaimana posisi Nabi Allah Musa, belumlah cukup untuk dapat melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adzat lidzat. Belum cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, berfirman kepada Nabi Allah Musa, walakin undur ilal jabal, coba lihat itu gunung wahai Musa, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau jabal yang dibuat bertajalli, dibuat memunculkan sosok kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kok dia akan tetap dalam keadaannya, tetap di tempatnya, dia tetap kokoh. Kenapa kok dipilih gunung? Karena di muka bumi ini gunung adalah simbol kekuatan. Sekuat apapun ditunjukkan oleh Allah, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, engkau nanti akan dapat melihatku kalau gunung itu tetap. Falamma tajalla rabbuhu, ketika tajalli Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu dakka, itu gunung hancur para rawuh dalipun rahmati Allah. Bagaimana keadaan Nabi Allah Musa? Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Allah Musa jatuh, Nabi Allah Musa tersungkur pingsan. Kenapa? Karena cahaya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Allah Musa, malaikat Jibril saja ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, hal tara rabbak, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Kata malaikat Jibril, tidak wahai Nabi. Antara aku dan antara Allah Subhanahu wa taala ada 70 hijab yang menghalangi aku. Kalau seandainya aku menembus satu adna hijab, paling rendahnya hijab, lah taroktu, pasti aku akan terbakar. Tapi bagaimana kondisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik nih, badhe munggah, badhe berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril niku pun ngandani wis Jibril. Sampai kancani aku Jibril niku matur boten saged Kanjeng Nabi. Sak menten niki magem saya lho. Kanjeng Nabi Muhammad